Masih ingat dengan kasus korupsi EKTP? Ini adalah salah satu mega korupsi yang pernah terjadi di negeri ini. Dalam kasus ini melibatkan banyak pihak dari berbagai latar belakang dan salah satunya berasal dari kalangan politisi. Kasus ini bermula pada tahun 2009 ketika Kemendagri merencanakan untuk mengajukan anggaran penyelesaian sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAP singkatannya. Salah satunya adalah nomor induk kependudukan atau NIK. Pemerintah menargetkan pembuatan IKTP ini dapat rampung pada 2013. Lelangnya dimulai sejak 2011. Banyak hambatan dan menjadi masalah karena terdapat indikasi terjadinya penggelembungan dana. Nah, KPK mengungkapkan bahwa terdapat banyak kebohongan yang telah dilakukan oleh para wakil rakyat, pejabat-pejabat, bahkan pengusaha yang terlibat dalam pengadaan EKTP tahun 2011 dan 2012. IKTP menjadi proyek yang ditujukan bagi masyarakat untuk memperbaiki sistem kependudukan di Indonesia. Namun kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai 2,3 triliun rupiah. Dengan jumlah sebanyak itu sebetulnya masyarakat bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik, terutama dalam fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Kasus ini melibatkan 8 orang yang diantaranya adalah 2 politisi asal Partai Golongan Karya, Setia Novanto dan Markus Nari. Setnov atau Setia Novanto dikenal sebagai mantan ketua DPR RI dan juga mantan ketua umum Partai Golkar. Ia telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan mega korupsi. Bahkan sampai di penjara pun masih mendapatkan ruangan penjara yang super mewah, lengkap, komplit dibandingkan dengan narapidana lainnya. Tidak terlihat perbedaan sama sekali kemewahan di luar ataupun di dalam penjara. Setia Novanto terlihat masih dapat menikmati hidupnya dengan nyaman sekalipun di dalam sel. Adilkah hukuman koruptor tidak setimpal dengan kerugian negara yang disebabkannya? Setnov mendapatkan hukuman hanya 15 tahun penjara, namun kerugian negara tidak pernah pulih secara signifikan karena kasus ini. Masih jauh sekali dari jumlah yang seharusnya. Nah, ini kembali lagi kehadiran rancangan undang-undang perampasan aset menjadi penting. Kita masih ingat ada 8,3 triliun BTS, lalu contoh dari IKTP yang belum pulih asetnya. Seandainya semua anggota DPR tergerak untuk mengesahkan rancangan undang-undang aset, maka keadilan akan terwujud bagi masyarakat. Semua aset para koruptor dapat dirampas sebelum adanya putusan pidana. Akan banyak sekali yang dapat dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan rakyat banyak. Tidak memberikan kesempatan untuk para koruptor untuk menghilangkan jejaknya. Salam solidaritas. PSI Partaiku.